بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ونبي التوبة محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله المجاهد في سبيل الله وعلى آله وذريته ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال ربنا جل شأنه في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، أخواتي وإخواني أعزني الله وإياكم, rekan-rekan muslim muslimah yang semua dimuliakan Allah Jalla Sya'nuh. Kita bersyukur di kesempatan sore hari ini bisa hadir untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita, harapannya untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan kita. Ketika kita hendak menuntut ilmu, mulailah menata niat kita agar ilmu yang kita dapatkan berkah, tidak hanya sekedar sampai pada tataran teori, tetapi kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Sore hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang saya rasa sangat penting, terutama bagi pasangan suami istri yang masih belum menikah pun sebagai persiapan untuk menikah. Karena pembahasan kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku, menggambarkan tempat kediaman kita bak surga sebelum kita menempati surga yang sesungguhnya. Rumah yang memiliki nuansa surga, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, adalah dambaan setiap kita. Ada banyak cara yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini, orang membahagiakan dirinya. Jika Anda termasuk orang yang bahagia ketika berada di rumah, selalu merindukan untuk bersua dengan keluarganya di rumah, ingin segera bertemu dengan istrinya, pun begitu istri ingin segera bertemu dengan suaminya, ingin segera bertemu dengan anak-anaknya, dan ketika dia pulang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan. Maka Anda orang yang betul-betul bahagia. Namun ternyata ketika Anda pulang ke rumah, serasa rumah itu seperti neraka di dunia ini. Setiap hari percekcokan yang terjadi antara suami istri. Anak-anak tidak patuh kepada orang tuanya.
banyak problem yang terjadi di situ, maka itu adalah neraka dalam rumah tangga. Sobat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadirkan surga di rumah beliau. Terbukti ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dengan beban sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala negara, tentu menghadapi banyak masalah di luar sana, banyak tantangan yang beliau hadapi di luar sana. Tetapi ketika beliau kembali ke rumah, beliau merasakan ketenangan karena ada Khadijah, seorang istri yang sangat pandai untuk menenangkan suaminya, untuk menghadirkan suasana bahagia. Satu kasus yang pernah terjadi ketika awal-awal diturunkannya wahyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu menghadapi satu kondisi yang sangat menegangkan. Jibril datang, kala itu beliau sedang bertahannus di Ghari Hira. Jibril datang kemudian mendekap beliau dengan sangat kuat, lalu melepaskannya. Setelah Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jibril melepaskan, lalu didekap kembali sekuat-kuatnya. Lalu Jibril mengatakan, Iqra ma ana biqari, bacalah, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali kejadian tersebut. Turunlah ayat yang kita kenal saat ini, yaitu surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kejadian itu telah membuat Nabi kita Muhammad SAW begitu takut. Beliau tidak tahu bahwa itu adalah awal dari dibangkitkannya atau diutusnya beliau sebagai seorang nabi. Namun kehadiran Khadijah ternyata telah menenteramkan jiwa beliau. Khadijah mengatakan, wallahi ma akhzakallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau dikenal orang yang baik akhlaknya, menyambung silaturahim, memuliakan tamu. Jadi tidak mungkin Allah menghinakanmu. Kejadian tersebut bukanlah bentuk penghinaan, tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal. Ini contoh seorang istri yang ada di dalam rumah itu telah menghadirkan surga di dalamnya karena ketenangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh suaminya yang menghadapi masalah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menghadapi berbagai macam cobaan, tapi karena beliau mengatakan, madza fa'ala ma yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi. Kata beliau, apa yang diperbuat oleh musuh-musuhku terhadap saya, ketahuilah surgaku ada di dalam hatiku. Kebahagiaan itu ada di dalam hati seseorang. Rumah yang bernuansa surga adalah rumah yang membahagiakan hati-hati kaum beriman. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika orang-orang beriman merasakan kebahagiaan dengan amal soleh yang ia lakukan di dalam rumah tersebut. Jika rumah yang kita tempati belum sampai kepada kondisi seperti itu, ketahuilah
rumah kita adalah rumah yang menggelisahkan, bahkan rumah tersebut sebetulnya rumah yang menyengsarakan. Maka jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak merasakan kebahagiaan di dunia ketika dia berada di dalam rumahnya. Tadi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan karena keimanan yang ada di dalam rumah tersebut. Orang yang tidak merasakan kebahagiaan di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di akhirat. Orang yang tidak memasuki rumah yang bernuansa surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga yang sesungguhnya di akhirat. Ibnu Taimiyah pun mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga tersebut, maka ia tidak akan memasuki surga akhirat kelak. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman untuk merasakan kebahagiaan dengan sebab keberimanannya, yang berawal dari suasana rumah-rumah di dunia ini yang menghadirkan kebahagiaan karena keimanan. Orang yang paling tinggi tingkat keimanannya, orang yang paling bahagia seharusnya. Orang yang beriman adalah orang yang paling bahagia. Betapa tidak, Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia ini di dunia dengan merasakan ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya, dan kehidupan yang baik di akhirat berupa surganya Allah SWT. Dan Allah akan membalas apa yang dilakukan dengan balasan yang lebih baik. Sobat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idealnya di rumah kita ada suami, ada istri, ada anak-anak. Idealnya kita bersama merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, tentu mewujudkan rumahku adalah surgaku membutuhkan upaya-upaya konkret dari seisi rumah. Ada paling tidak 6 hal yang hendaknya diupayakan agar rumah kita betul-betul bernuansa surga dunia. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah pemilik jiwa kita. Allah yang memberikan kebahagiaan hati tersebut. Allah lah yang membolak-balikkan jiwa kita. Maka ketika sadar bahwa Allah yang memiliki hati kita, akan mengharuskan kita atau akan menggerakkan kita untuk mendekat kepada Allah. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika rumah tersebut pusat untuk menumbuh suburkan keimanan. Ingat, pertama, bahwa rumah yang bernuansa rumah surga, ketika seisi rumah itu menumbuh suburkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Suami
suami yang taat, istri yang taat, anak-anak yang taat. Di rumah tersebut terjalin kerjasama ketakwaan antara pasangan suami dan pasangan suami istri, kemudian anak-anaknya. Betapa indah sebuah rumah yang di situ dijadikan sebagai pusat menumbuh suburkan keimanan. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhajat fi wajhiha al-ma'. Hadis yang sahih. Nabi menjelaskan di sini, sungguh rahmat Allah bagi seorang laki-laki, suami, ketika dia bangun, lalu dia sholat, kemudian membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan untuk bangun, dia ambil air, dia percikkan ke muka istrinya. Pun demikian, semoga Allah merahmati seorang istri yang kemudian dia bangun, lalu dia sholat, kemudian membangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan, dia ambilkan air, kemudian dia percikkan di mukanya. Jangan diambilkan satu ember ya, dipercikkan di mukanya. Ini gambaran rumah tangga yang dua pasangan suami istri bekerja sama dalam ketaatan, sehingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh akan bahagia sekali ketika di dalam rumah itu tercipta satu kesatuan tujuan hidup, yaitu akhirat. Menjalani kehidupan ini dia dasarkan pada tujuan yang benar. Dunia tempat singgah, akhirat tujuan utamanya. Betapa bahagia dan betapa tenangnya ketika di dalam rumah itu ternyata ada kesatuan tujuan, yaitu tujuan akhirat. Orang yang bertujuan akhirat, maka Allah akan bantu untuk mengurusi urusan-urusannya. Allah akan menjadikan hatinya kaya, dan Allah akan menjadikan dunia itu hina. Sebaliknya, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dicerai-beraikan urusannya, akan diberikan hanya sebatas apa yang telah ditakdirkan. Jadi ketenangan, merasa kaya, sehingga hati tidak lagi ambisi dunia, itu berawal dari perbaikan orientasi hidup. Ketika akhirat menjadi tujuan seseorang, maka Allah akan mengurusi urusan-urusannya yang lain. Dan dunia itu dibuat hina di hadapan dia, dan hatinya akan kaya. Rumah yang bernuansa surga di dunia, ketika rumah tersebut menghadirkan ayat-ayat Allah untuk dibaca, membiasakan seisi rumah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Rumah yang bernuansa surga tidak seperti kuburan. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfir minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya.
Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Maknanya jangan sepi dari ibadah. Karena kuburan itu bukan tempat beribadah. Ya, kuburan itu bukan tempat untuk baca Quran, bukan tempat untuk sholat. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, tetapi jadikan rumahmu pusat ibadah, membaca Al-Quran. Salah satu trik kita untuk mengusir syaitan adalah dengan membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Karena kehadiran syaitan di dalam rumah kita, ikut terlibatnya syaitan dalam mengatur rumah tangga kita, itu akan membuat bencana, prahara. Maka mengusirnya dengan membaca Al-Quranul Karim. Janganlah jadikan rumah kita sebagai bioskop, studio musik, di mana dari rumah tersebut hingar-bingar suara musik. Di rumah tersebut untuk menonton berbagai macam sinetron dengan berbagai serialnya, untuk menonton drakor dan semisalnya. Ini bukanlah rumah bernuansa surga, tetapi rumah yang selalu ruwet, meskipun dengan mendengarkan musik, dengan menonton sinetron, film dan seterusnya, akan membuat dia senang, lezat. Tetapi ingat, antara mendapatkan kelezatan dengan kebahagiaan itu berbeda. Anda bisa lezat, merasakan nikmat dengan mendengarkan musik, tetapi hati Anda tidak bahagia. Berbeda dengan kebahagiaan yang dilahirkan dari mendengarkan ayat-ayat Allah, berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Jadi kiat pertama kita, apa yang harus kita upayakan agar rumah kita, surga kita, adalah menjadikan rumah itu tempat menumbuh suburkan keimanan, pusat ibadah, menjadikan seisi rumah bervisi akhirat. Yang kedua, ketahuilah hubungan yang harmonis antara pasangan suami dan istri didasarkan atas prioritas kebaikan. Maksudnya apa? Jadi rumah bernuansa surga itu harus diupayakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga harmonis. Ya, harmonis. Nah, salah satu hal yang bisa membuat kita harmonis apabila ya dalam berinteraksi antara pasangan itu prioritasnya adalah kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik untuk keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Baik, sobat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, saya sebetulnya ingin kalau ada di sini suami dan istrinya hadir. Sebab kalau saya ngomong kepada jomblo-jomblo kan mempraktekannya, saya nggak tahu kapan mempraktekannya. Tapi kalau suami istri kan, ini ilmu yang saya sampaikan ini ilmu praktis. Tapi nggak apa-apalah, jomblo-jomblo juga jangan kita halangi dia untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Sehingga bahasa-bahasa saya ini udah bahasa dewasa gitu ya. Bahasa pergaulan yang harmonis adalah prioritas kebaikan. Maksudnya, jika kita ingin harmonis dalam berinteraksi, bermuamalah suami istri didasarkan atas kebaikan. Kebaikan seperti apa? Ya.
Jika kita bisa berbuat baik dengan orang di luar sana, maka prioritas yang lebih utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Itu namanya prioritas kebaikan. Sebab orang yang baik sesungguhnya ketika dia memprioritaskan keluarganya lebih utama. Kalau di luar sana dia bisa mentraktir teman-temannya. Sebenarnya yang lebih utama bahagia adalah keluarga. Kalau kemudian ya di luaran sana dia bisa berkata-kata lemah lembut dengan orang lain, sebenarnya kelemah lembutan ucapan tersebut yang lebih berhak siapa? Istri atau suaminya. Itu namanya prioritas kebaikan. Ya. Nah, sobat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, terkadang kita melihat orang, ya, begitu baik sama orang lain, begitu lembut ketika berbicara. Mohon maaf, kadang-kadang istri itu lebih sopan sama tukang bakso daripada suaminya. Ya enggak, ya apa enggak nih? Ya, Pak, beli 1 bungkus Pak. Tambah lagi dong Pak. Boleh minta sausnya dilebihkan. Giliran di rumahnya, Pak, itu loh anaknya tolong dimandiin. Saya lagi sibuk. Coba bayangkan. Padahal yang lebih berhak mendapatkan prioritas kelemah lembutan adalah suaminya. Begitu juga suami, ya, kadang dia bisa lemah lembut dengan rekan kerjanya, tapi giliran dengan istrinya kayak manggil pembantunya, "Mah, kopi mah." Kalau dia sama pembantunya, "Tolong ya Mas ya, buatin kopi ya." Beda bahasanya. Padahal yang lebih prioritas untuk dibaikin adalah pasangan. Sebab tanda-tanda kebaikan seseorang bukan diukur dari sejauh mana dia berbuat baik kepada orang lain, tetapi kepada keluarganya. Anda bisa bayangkan kalau kita seperti ini hidupnya. Prioritas kebaikan itu berpusat pada keluarga kita, bukan kepada orang lain. Tapi ungkapan saya ini bukan berarti Anda harus kasar sama orang lain. Tapi maksudnya kalau di luar kita bisa lemah lembut, di rumah seharusnya lebih bisa dong. Karena yang berhak mendapatkan kelemah lembutan itu adalah keluarga kita. Dengan begitu kita bisa betah di rumah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah mengatakan, ya, ingat ini ditujukan kepada istri juga kepada suami. Ya. Ketika seseorang menikah, gitu ya, prioritas berbakti itu akan beralih, benar tidak? Jadi ketika seorang suami mempersunting seorang perempuan, gadis pujaannya, kemudian dia menikah, sekarang ketaatan berbaktinya sudah berpindah kepada suaminya. Ya, Ustadz kok bisa kayak gitu? Bukankah bapakku, orang tuaku telah merawatku puluhan tahun, telah memberi aku makan, telah mengasuh aku makan. Tiba-tiba ini laki-laki baru datang kemarin, hanya membayar mahar. Kok saya harus berbakti kepada dia? Neraka dan surgaku ada di dia. Para istri, akhwat sekalian, ini adalah syariat. Ini adalah aturan agama. Ada hikmah di balik perpindahan kewajiban atau berbuat bakti kepada suami ketika sudah menjadi istri. Ini syariat.
Karena bangunan masyarakat yang Islami itu berawal dari keluarga, berawal dari hubungan pasangan suami istri yang baik di rumah tangga tersebut. Ini syariat. Jadi syariat ini didukung dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya boleh menyuruh orang lain bersujud kepada yang lain, maka saya akan suruh wanita itu bersujud kepada suaminya. Kenapa? Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini sebagai kewajiban bagi wanita. Jadi ibu-ibu, betapapun karir Anda di luar, jika Anda sebagai wanita karir, ya, mau jadi direktur, tapi kalau sudah sampai rumah itu sudah atribut-atribut itu diletakkan. Kenapa? Karena kewajiban Anda adalah taat kepada suami. Mau lebih banyak gajinya, ketika berhadapan dengan suami, gaji itu menjadi hak Anda. Suamilah yang akan memberikan biaya hidup Anda. Maka sangat naif ketika seorang wanita, ya, punya kelebihan harta lalu dipakai untuk menyombongkan diri di hadapan suami. Kenapa? Karena tadi Nabi bilang apa? Kalau seandainya saya boleh menyuruh orang bersujud kepada yang lain, maka saya akan suruh seorang istri bersujud kepada suaminya. Karena hak suami begitu besar atas istrinya. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang antara suami istri kan ada yang kerja nih istrinya, gajinya lebih tinggi, suaminya mohon maaf gajinya lebih rendah. Ketika itu dia merasa saya nggak perlu diatur-atur. Saya bisa mandiri. Waliyadzubillah. Inilah awal petaka. Padahal prioritas kebaikan itu harus dipusatkan kepada keluarga. Prioritas penghormatan itu dipusatkan kepada suami dalam konteks ia sebagai istri. Ya. Bahkan kalau ini yang bisa kita lakukan, ya. Suami peduli kepada istri, istri taat kepada suami, maka rumah tangga itu akan membentuk, ya, rumah tangga yang circle-nya baik, menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga. Dan suami ketika bekerja keras di luar dapat uang banyak, ya, untuk menghidupi istrinya, ketahuilah kebaikan dari nafkah tersebut menjadi harta yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan Nabi bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuhuma ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Satu dinar yang kau nafkahkan, yang kau sedekahkan di jalan Allah untuk berperang, untuk membangun madrasah atau yang semisalnya di jalan Allah, dan satu dinar yang kamu infakkan, sedekahkan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kau sedekahkan untuk istrimu, keluargamu, yang paling besar pahalanya, ya, mana? Satu dinar yang disedekahkan kepada istrinya. Subhanallah. Berarti apa tadi? Prioritas kebaikan betul-betul kepada keluarga. Kalau ini bisa dijalankan, insya Allah nggak akan terjadi kecurigaan. Ini duit bapak kemana sih, Abi?
pada perasaan saya gajinya banyak. Kok saya cuma bisa belanja sebulan itu 1 juta. Padahal kalau dilihat dari gajinya 10 juta. Seharusnya belanja bulanan saya paling tidak 5 juta. Ini kemana? Berarti prioritas kebaikan suami itu kepada yang lain. Yang istrinya tidak tahu. Ada kehadiran orang lain di situ. Ya. Berikutnya, yang ketiga, kalau ingin baiti jannati, maka ciptakan romantis di rumah tangga. Masya Allah, kata-kata romantis ini kan sangat indah ya bagi pasangan suami istri. Biasakan romantis di rumah tangga kita. Ya, saya kalau dibilang romantis ini, kata istri saya orang yang paling kaku dalam romantis karena dia tidak bisa memaknai romantisnya kita. Ya. Suatu bayangkan, tujuan orang menikah itu, maqasiduz zawaj itu untuk apa? Ketenangan. Terjadinya cinta kasih antara pasangan. Tidakkah kita ingat firman Allah SWT di surat Ar-Rum yang selalu dibaca tuh setiap ada walimahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan, menjadikan pasanganmu dari jenismu sendiri supaya kamu bisa tenang. Dan Allah jadikan antara kalian mawaddah warahmah, kecintaan yang tulus, kasih sayang. Sesungguhnya itu menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi yang mau berfikir. Sehingga segala hal yang dilakukan oleh pasangan, baik itu suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, yang tujuannya membuat jalinan cinta kasih itu semakin kuat, itu disunahkan. Bahkan kita boleh berbohong kepada istri dengan rayuan gombal kalau itu memang membuat istri senang. Boleh. Mah, kamu adalah wanita yang paling cantik yang ada di dunia ini. Pret. Padahal ya enggak lah gitu. Tapi kalau itu yang membuat istri kita menjadi Masya Allah berbunga-bunga, boleh. Nanti akan saya sampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, tengok rumah tangga Rasulullah SAW. Betapa beliau romantis. Ini contoh yang bisa dipraktekkan oleh yang sudah nikah. Kalau yang jomblo nggak boleh praktek ini ya. Nabi SAW ketika mau berangkat sholat, ini dalam rangka beribadah. Apa yang beliau lakukan? Aisyah bercerita, kana Rasulullah SAW yuqabbiluni. Rasulullah SAW menciumku ketika hendak berangkat sholat. Disebutkan di situ tanpa beliau berwudu. Nah inilah yang jadi dalil bagi para ulama untuk tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit antara suami istri. Tapi bukan itu yang kita bahas. Ini contoh romantisnya Rasulullah SAW. Mau beribadah loh, dia masih menyempatkan untuk mencium istrinya. Subhanallah. Ya. Apalagi di luar ibadah. Ini mau ibadah, menyempatkan diri untuk mencium istrinya. Lihat betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah minum, saya kebetulan pengen minum juga, bismillah ya. Ketika Aisyah minum, Aisyah menceritakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW minum dari bekas mulut Aisyah yang nempel di tempat itu. Romantis nggak kayak gitu? Dia minum. Aisyah makan daging, bekas gigitan Aisyah diambil oleh Rasulullah. Rasulullah gigit di situ juga. Padahal pada saat itu Aisyah itu sedang haid.
Tuh bayangkan. Ingat nggak kisahnya ketika Rasulullah SAW membawa Aisyah dalam suatu perjalanan pulang dari peperangan. Singgah di sebuah tempat, Rasulullah begitu santainya tidur di pangkuan Aisyah. Subhanallah. Ini bukti romantisnya Rasulullah SAW. Jadi begitu juga ibu-ibu kalau pengen romantis, kalau bapaknya berangkat bekerja gitu, nggak apa-apa diberesin ininya, kerah bajunya kah, sepatunya disiapkan, lalu cium kening suaminya. Ini romantis, ya. Suami juga gitu, ngelihat istrinya sedang tidur, diambilin selimut, diselimutin. Coba Rasulullah pernah mandi berdua sama istrinya dalam satu wadah. Ini contoh-contoh romantis. Dan itu berpahala bagi yang sudah nikah. Yang masih jomblo dosa. Bagi yang sudah nikah, ini berpahala. Lihat betapa romantisnya Rasulullah ketika memanggil istrinya dengan satu panggilan yang subhanallah. Humaira. Humaira itu artinya memiliki pipi kemerah-merahan. Dipanggil Humaira. Subhanallah. Maka kita juga begitu, ya. Jadi kita coba menciptakan, ya, atau mengembangkan keromantisan. Saya kira banyak kok kreasi yang bisa kita kembangkan tuh untuk sebuah arti keromantisan. Tapi suamiku pendiam orangnya. Coba cari cara supaya dia nggak berdiam. Saya kira bertahun-tahun menikah kan tahu rahasianya, ya. Tahu rahasianya. Ya. Jalankan itu. Insya Allah dalam rumah tangga itu akan bahagia. Berkaitan dengan sampai-sampai kita berbohong, kalau itu menyenangkan itu boleh. Karena itu tadi dalam rangka romantis. Nabi bersabda, la yahillul kadhib illa fi thalathah. Tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 kondisi. Di antaranya adalah kidhbur rajuli imra'atahu liyurdiyaha. Bohongnya seorang suami terhadap istrinya untuk membuat ia senang, ridho. Masakannya Masya Allah enak banget gitu. Padahal ya kurang asin lah, macam-macam. Tapi karena ingin membahagiakan istrinya, dia bilang gitu. Hari ini Masya Allah cerah sekali. Ya, bangun tidur antum bisikkan, kita hari ini mau kemana ya ya? Nah, ya kayak gitulah. Anak kira antum sudah bisa lah kayak gitu ya. Tidak perlu diajarin. Ini takutnya jomblo-jomblo ini malah tidak karu-karuan. Ya, ingat apa yang kita lakukan untuk istri membahagiakannya itu adalah ibadah. Antum bayangkan, sampai pun suapan kita terhadap istri kita itu adalah ibadah. Sampai pun berhubungan suami istri itu adalah ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di kemaluan istri kalian itu sedekah, berpahala. Jadi jangan pernah merasa berat untuk romantis terhadap suami atau suami romantis kepada istri. Baik. Yang berikutnya, ya. Apabila terjadi percekcokan, perselisihan dalam rumah tangga, dan itu sangat wajar. Rumah tangga siapapun, bahkan rumah tangga Nabi, pernah terjadi percekcokan. Namun yang terpenting adalah ketika terjadi percekcokan, kita pasangan baik suami maupun istri mempersepsikan itu adalah suatu kewajiban. Mohon maaf, ketika terjadi percekcokan, maksudnya begini, kita harus melihat kebaikan lawan kita. Nih, di samping kita harus
menghadirkan kebaikan lawan kita, kita juga harus sadar bahwa masalah itu bukan semata-mata masalah lawan kita. Kita punya andil. Mohon maaf, saya contohkan misalnya. Ya. Ketika suami marah kepada istrinya, maka dia harus berpikir, saya marah kepada ibunya anak-anak saya. Istri saya setiap hari memperhatikan saya, kemudian membuatkan saya minum kopi, ya, menyayangi saya. Masa saya akan memarahinya? Begitu juga istri. Ketika terjadi masalah dengan suaminya, ingin cekcok, ingat kebaikan suami. Masya Allah, suamiku adalah ayah dari anak-anakku. Dia setiap hari berangkat pagi, pulang sore, banting tulang untuk memberikan nafkah kepadaku dan kepada anak-anakku. Ingat kebaikan itu. Ya. Insya Allah perang dingin itu tidak terjadi. Kenapa? Karena masing-masing kita mengingat kebaikan lawan konflik kita. Ya. Juga seharusnya ketika terjadi masalah, kita harus introspeksi diri bahwa kita punya andil terhadap masalah itu. Misalnya, ketika suami akhir-akhir ini sering pulang larut malam. Iya. Kok ada gelagat dia ada wanita lain dalam hatinya. Misalnya kayak gitu ya. Ingat, Anda harus merasa itu bukan semata-mata kesalahan suami saya. Bisa jadi selama ini saya kurang perhatian terhadap dia. Saya kurang peduli terhadap dia. Sehingga apa? Sehingga terjadi seperti itu. Maka dari situ dia memperbaiki diri. Begitu juga suami ketika melihat istrinya saban hari main HP terus. Ya. Facebookan terus. Instagraman terus. Ada enggak ibu-ibu yang kayak gitu ya? Saya kira enggak kalau yang ngaji sini ya. Ya. Hari-harinya itu saja. Maka dari situ suami seharusnya berpikir, mungkin saya kurang mendidik istri saya. Mungkin saya kurang membersamai istri saya. Sehingga dia cari ketenangan lain. Cari lawan ngobrol lain. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita ada masalah, ingat kebaikan lawan konflik kita, lalu kita harus berpikir kesalahan itu bukan semata-mata dilakukan oleh lawan konflik kita, tetapi kita juga punya andil di situ. Nah, kalau orang sudah merasa kayak gitu kan masing-masing berintrospeksi diri, akhirnya tidak terjadi perang tanding. Ya. Berikutnya yang kelima sebelum terakhir. Kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, tolong jangan sampai keluar rumah. Ya. Karena kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, sampai keluar rumah, itu akan menjadi lebih besar lagi masalahnya. Sedikit punya masalah, tiba-tiba curhatan di Facebook. Sedikit punya masalah, lapor ke orang tua. Curhat ke tetangga. Akhirnya apa? Masalah itu semakin besar. Upayakan kalau ada masalah, tolong berhentikan di rumah saja masalah itu. Selesaikan. Selesaikan di dalam rumah. Kadang-kadang orang gak sabar. Akhirnya dia kirim WA ke temannya dengan gambar emotion gitu ya, jantung yang pecah gitu loh.
kirim ke temannya. Temannya nanya, "Ukti ada apa ya? Kok kayak gitu?" Kan dia jadi curiga, kayaknya ada masalah ini. Akhirnya sudah cerita. Apa yang terjadi? Bukannya masalah itu mereda, tapi menambah masalah. Karena bisa jadi temannya tadi akan mendukung dia dan ngompor-ngomporin. Emang dasar suamimu ya. Nah. Cari dukungan, solidaritas. Ya kan begitu. Akhirnya jadi besar. Ya. Maka kalau ada masalah, lihat, jangan sampai masalah itu keluar rumah. Biasakan cukup di rumah saja. Ya. Kalau ingin bahagia. Dan jangan pernah merasa ego masalah tersebut, ya. Kemudian ngotot tidak mau berdamai. Jangan. Kalau ada masalah, lihat diri masing-masing untuk berintrospeksi diri. Ya. Kenapa terjadi masalah tersebut? Jangan-jangan saya punya andil juga dalam masalah tersebut. Kemudian kita tidak boleh ego. Karena wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Mau yang salah, mau yang benar, tapi yang terbaik adalah dia yang mau memulai dengan salam. Apalagi lawan kita adalah pasangan kita. Jadi jangan pernah kemudian kita ego bahwa yang salah kamu bukan saya. Ingat, Nabi mengatakan apa? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan Nabi tidak membatasi. Yang terbaik siapa saja yang mulai salam. Entah dia yang salah atau lawan konfliknya yang salah. Itu. Yang kelima, sisihkanlah waktu bersama dengan keluarga. Ya. Ingat Nabi SAW untuk membangun kebersamaan dengan rumah tangganya. Beliau SAW sebelum tidur, apa yang beliau lakukan? Ngobrol dengan istrinya. Harus ada waktu kebersamaan, waktu bersama dengan keluarga. Kalau sudah waktu bersama dengan keluarga, ya sebaiknya adabnya itu semua yang berpeluang untuk mengakses kita itu semua ditutup. HP itu dilepas. Ya. Kalau ada yang telepon biarin aja. Ini adalah my time, gitu loh bahasa sekarang. My time dan keluarga saya. Gitu. Tidak boleh diganggu. Harus ada waktu untuk keluarga kita. Ngobrol ngalur ngidul nggak masalah. 1 jam 2 jam ngobrol dengan istri kita itu berpahala, bukan malah berdosa, bukan. Karena keharusan kita untuk membersamai keluarga kita. Lihat Nabi ketika beliau mau tidur, apa yang dilakukan? Ngobrol dia dengan istrinya. Dan ini sunnah ya. Bukan suami baru pulang dari kerja, habis itu langsung mendengkur gitu ya. Ya. Begitu juga istri, katanya capek seharian, masak, ngorok tanpa peduli di sampingnya siapa. Seharusnya ya dongeng sebelum tidur lah gitu ya. Cerita-cerita gitu ya. Ya. Dan jangan pernah suami cerita dengan cerita-cerita yang menjadi profesinya dia. Misalnya dia seorang dokter nih, dia cerita tentang virus, dia cerita tentang ya penelitian terbaru sekarang begini-begini. Ya istrinya nggak nyambung loh, istrinya cuma ya seorang guru ngaji. Bicaralah dengan sesuatu yang buat istrinya senang. Apa yang buat istrinya senang? Ya ngobrol ngalur ngidul apa, cerita tentang anak-anak, bagaimana masa depan, gini-gini yang menyenangkan gitu. Istri juga jangan cerita sesuatu yang bukan apa istilahnya tidak disukai suaminya. Jangan.
bicaralah yang ringan, yang menyenangkan. Lepaskan semua atribut kita di luar itu. Ada my time kita dengan keluarga kita. Tuh. Berikutnya yang terakhir, ya, untuk menciptakan keluarga dengan rumah sebagai surganya adalah, nah ini sebetulnya dari awal pernikahan. Catat apa yang disukai dan apa yang tidak disukai pasangan. Ini penting, ya. Catat apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Seharusnya ini awal-awal menikah, ya. Tapi nggak terlambat, walaupun sekarang sudah menikah puluhan tahun, ya. Apa yang disukai dicatat, apa yang tidak disukai juga dicatat. Yang disukai akhirnya diupayakan, yang tidak disukai akhirnya dijauhin. Suaminya nggak suka kalau istrinya dia datang dari kerjaan itu ya pakai daster bolong, bau, nggak suka. Jangan lakukan itu. Begitu juga istri nggak suka suaminya kalau datang itu berbau, ya kaos kaki ditaruh sembarangan. Jangan lakukan itu. Nah, berarti kan kita harus inventarisir tuh apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kalau kita nggak inventarisir itu, kalau kita nggak catat sembarangan yang kita lakukan, ya itu tadi ada orang yang tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Nah, dalam rumah tangga pun begitu. Bukan hanya di tempat umum. Di rumah tangga itu juga begitu. Dikirain kalau sudah suami istri apa aja yang melakukan tuh, ya insya Allah nggak apa-apa. Enggak. Dia juga manusia yang punya perasaan. Ya. Jadi itu harus dicatat dan diupayakan. Ya. Apa saja yang disukai oleh pasangan kita dan apa saja yang tidak disukai. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari percekcokan. Karena kadang-kadang kita nggak sadar suami kita nggak suka ini atau istri kita nggak suka ini. Bertahun-tahun dia pendam itu, dia mau ngomong nggak enak gitu, nggak enak. Hatta penampilan luar, coba lihat Rasulullah SAW. Dalam berpenampilan Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan penampilan luarnya, berpakaian, selalu bersiwak gitu kan. Kalau menemui orang-orang spesial, beliau akan berpakaian khusus, mandi dan seterusnya. Itu menjaga apa? Menjaga yaitu tadi kenyamanan pasangan. Nah gitu, seperti itu. Jadi ini beberapa hal ya yang terkait dengan kiat-kiat kita untuk menghadirkan suasana surga dalam rumah kita. Tentu saja jamaah sekalian, semua itu adalah berawal dari taufik Allah Subhanahu wa taala dan kepiawaian kita untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita bisa fahami, kemudian kita amalkan, insyaallah taala bukan tidak mungkin rumah kita adalah surga kita. Tadi Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Inna fil jannati jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa saja yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Artinya kalau di dunia ini saja kita sengsara di rumah kita sendiri dengan sebab berbagai macam pelanggaran, penyimpangan, percekcokan dan macamnya, ya mana mungkin kita bisa bahagia, kemudian mana mungkin kita bisa masuk surga kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga sedikit ini bisa ya mengingatkan kita kembali untuk membentuk rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah yang kita tempati walaupun tidak mewah, tapi itu adalah surgaku di
dunia. Orang ngelihat kita sengsara, tetapi kita sendiri yang merasakannya karena kita betah di rumah itu. Allahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus. Imam Ahmad 30 tahun berkeluarga tidak pernah terjadi percecokan, perselisihan. Lah itulah karena Imam Ahmad rahimahullah seorang ulama besar, orang yang soleh, tentu menjaga adab-adab pergaulan dengan pasangannya. Beliau sangat hafal ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu contohnya ulama yang mempraktekkan prinsip-prinsip bergaul dengan pasangan, ya dia bahagia, tidak terjadi percekcokan. Satu. Yang kedua, tidak terjadi percekcokan karena memang tidak dibawa keluar, nggak terdengar percekcokan itu. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada, karena memang tidak pernah sampai beritanya, ya kan? Itu betul-betul beliau selesaikan di rumah, ya, selesaikan di rumah. Tapi yang paling menguatkan adalah karena beliau orang yang saleh, orang yang ulama besar di antara ulama madhab. Tentu beliau sangat faham dengan ayat-ayat Al-Quran. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Beliau sangat paham, ya. Ketika Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira fa innahunna alaikum awanun alaikum. Berbuat atau berwasiatlah baik dengan perempuan, kaum wanita, para istri. Karena mereka itu adalah tawanan bagi kalian. Tentu Imam Ahmad sangat sadar dengan hadis itu. Sehingga beliau tidak semena-mena kepada istrinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pengen, ya, rumah tangga kita seperti rumah tangganya Imam Ahmad, tipsnya seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Dia menghadirkan keimanan dalam rumah tangganya. Dia menjalankan syariat-syariat Allah dalam rumah tangganya. Maka akan bahagia. Akan meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. Ya kalau suami istri nggak ngerti hukum syariat, semua dibabat, ya udah, itu adalah sumber-sumber konflik. Jadi ketika kita memahami agama kita, syariat-syariat agama kita, insya Allah konflik itu tidak terjadi. Nah, kemudian tadi kalau suami marah atau istri marah, itu tadi apa yang harus kita lakukan? Ingat kebaikan. Dengan siapa Anda marah? Lawan konflik Anda. Ingat kebaikan dia. Dia adalah suami saya. Dialah yang telah mencari nafkah, yang membesarkan anak-anak saya. Itu ingat. Ingat itu. Begitu juga istri. Begitu juga suami. Ketika marah sama istrinya, ingat. Itu adalah ibunya anak-anak saya. Dialah yang selama ini mencucikan baju saya. Dia yang telah peduli membuatkan saya teh, kopi, dan apa yang saya inginkan. Ingat itu. Untuk melerai emosi kita. Ingat kebaikan pasangan kita. Jangan seperti hadis Nabi SAW. Ya, la yafruqu mu'minun. Ingat hadis ini maksud saya. La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya'a akhar. Jangan sekali-kali seorang laki-laki ketika benci kepada seorang perempuan istrinya, lalu dia pisah. Jangan. Tapi tipsnya adalah kalau dia melihat sesuatu yang enggak benar, yang dia tidak suka, ingat kebaikannya. Gitu caranya. Kalau dia marah sama istrinya, ingat istrinya misalnya enggak pintar masak. Misalnya nih, ingat kebaikannya yang lain. Oh, enggak pintar masak istri saya, tapi kan manis. Tapi kan cantik, tapi kan lemah lembut. Akhirnya kalah tadi kekurangannya. Begitu juga istri ketika lihat suaminya marah kepada suaminya atas sesuatu yang dia tidak suka. Ingat
Ingat yang lain, yang baik, yang lain. Kalau misalnya suaminya umpamanya tadi nggak pernah senyum misalnya, jarang senyum misalnya nih, tapi kan dia loyal, uang bulanan nggak pernah kurang. Ingat itu, akhirnya nggak jadi marah. Gitu tipsnya ya. Kalau marah, kalau itu nggak selesai juga, ya ingat hadis Nabi. Kalau orang marah itu mestinya apa? Ambil air wudu, karena itu adalah amarah itu dari syaitan. Amarah itu dari syaitan. Ambil air wudu. Kalau masih marah juga, posisi kita diperbaiki. Kalau lagi berdiri duduk. Kalau duduk masih marah, ya geletak gitu. Kalau geledak masih marah, ya merem. Kalau merem masih marah, ya keterlaluan, ngigo jadinya kan. Seperti itu. Jadi itu cara menghadapinya. Allah Ta'ala alam. Tadi disampaikan idealnya orientasi tujuan pasangan itu sama. Kalau ingin rumah kita, rumah tangga kita menghadirkan suasana surga di dalamnya, idealnya apa tadi? Orientasinya sama, tujuan hidupnya sama, yaitu akhirat. Sama-sama beriman, sama-sama baik, mestinya begitu. Tapi kalau tidak misalnya, kalau tidak, yang satunya kok ngomelan, yang satunya santun, ciptakanlah kebahagiaan itu dengan tadi kita berusaha untuk ya menggiatkan amal soleh dalam diri kita. Kalau kita tidak menemukan kebahagiaan di pasangan kita, kita sendiri coba menggiatkan itu. Lama-kelamaan kalau kita sudah berusaha menggiatkan itu, menggiatkan doa agar pasangan kita pasangan yang baik, menggiatkan doa agar kita bahagia dan seterusnya, insyaallah taala ya itu bisa bahagia. Lihat tuh antara Fir'aun dengan istrinya, ya enggak? Kan enggak sama-sama sebenarnya kan? Yang satunya kafir, yang satunya beriman. Tetapi Asia terus menciptakan kebahagiaan, mengusahakan kebahagiaan sendiri dengan apa? Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ternyata selama ini beda jalan kita, yang satunya soleh, yang satunya toleh, ya, tahu artinya toleh, kebalikan dari soleh. Ya sudah, jangan dua-duanya toleh, kan nggak bahagia kita. Pertahankan yang soleh ini menjadi soleh, agar kita tetap bahagia. Ya, seperti itu. Ya, jangan sama-sama toleh, jangan sama-sama berkorban gitu. Kalau Anda sedih istri Anda seperti itu, umpamanya nih, ya sudah berusaha kita, ya kita persarahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita bahagia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah, ya anugerahkanlah keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai imam, contoh, toladan dalam ya hal ketakwaan, dalam ketakwaan. Jadi itu, ya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati seseorang. Allah yang memberikan kebahagiaan. Kalaupun itu tidak tercapai, ya sudah, jangan ikut nimbrung enggak bahagia. Kita berusaha mempertahankan kebahagiaan itu dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Allah taala a'lam. Barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab sendiri. Ya kan? Pertanyaan itu sudah dijawab sendiri, jadi saya enggak perlu jawab. Yang saya bisa simpulkan, keluarga yang LDR. LDR itu mungkin bapak-bapak yang tidak pernah
dengar istilah itu. Ini istilah milenial ya, LDR itu dari bahasa Inggris. Yang intinya hubungan jarak jauh lah gitu. Suaminya kerja di luar kota, dia tinggal di rumah. Itu LDRan. LDR itu bagaimana sih? LDR itu setahu saya yang saya pernah pelajari. Jadi sebenarnya bisa saja menciptakan kebahagiaan dengan memperhatikan kualitas dari pertemuan. Jadi Anda sudah LDR, ketika kesempatan untuk kumpul sama istrinya, betul-betul harus kumpul yang berkualitas. Jangan sudah baru datang seminggu sibuk main HP masing-masing. Tidak, full waktunya untuk keluarga itu. Ajak keluarga piknik ya, ajak keluarga bersama di rumah ya, makan bareng atau gimana. Yang dilihat adalah kualitasnya. Dan orang LDR itu kan memang karena ya ada kebutuhan gitu. Ada kebutuhan. Kayak tadi, karena mungkin pekerjaannya di sana. Bersabarlah. Cara menghadapinya ya sudah, tata kembali. Bagaimana Anda harus memanage keuangan rumah tangga. Bagaimana Anda harus menyikapi kondisi seperti itu. Bicarakan dengan suami. Kalau memang sudah sepakat untuk meninggalkan LDR dengan segala konsekuensinya, lakukan itu. Karena rezeki Allah di mana-mana, asal kita mau berusaha dan penuh kesabaran, gitu ya. Kalau kemudian istri berinisiatif untuk membantu suaminya, itu bagus, tetapi bukan prioritas. Karena istri adalah bidadari di rumah. Jangan sampai tenaganya terkuras untuk membantu suami, sementara sisa-sisa tenaga itu yang seharusnya dibuat suaminya menjadi berkurang. Terjadilah apa yang terjadi. Kekacauan dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga, diantaranya disebabkan karena adanya wanita karir. Karena dia sudah membagi-bagi waktunya yang betul banyak untuk orang lain. Seharusnya kalau satu yang sibuk, ketika ini yang sibuk, tidak sibuk di rumah, dia bisa melayani suaminya dengan maksimal. Tapi kalau dua-duanya harus bekerja, dua-duanya akhirnya capek. Kepada siapa dia harus menghilangkan kepenatannya? Jangan berpikir membantu suami itu menyelesaikan masalah. Tidak. Sekali lagi Allah memang sudah ciptakan perempuan ini menjadi putri bidadari di rumah. Gak usah bekerja, karena yang berkewajiban bekerja adalah suami. Jadi menurut saya, saran saya, bicarakan hal itu. Tentukan kembali bagaimana Anda mendesain rumah tangga Anda. Apakah ala LDR-an atau bareng dengan segala konsekuensinya. Dan ingat, rizki itu di mana-mana. Kalau kita mau mencari rizki, tidak harus keluar, pun tidak harus di dalam, bebas, fleksibel. Tergantung kita menyikapinya. Seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Allah Ta'ala. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون